Mad tabi'i itu merupakan hukum bacaan paling dasar dalam ilmu tajwid. Bahkan seringkali bacaan mad tabi'i ini itu lebih ditekankan pada awal-awal belajar membaca Al-Quran. Kenapa bisa seperti itu? Nah, karena bacaan mad tabi'i itu merupakan bacaan yang paling banyak di dalam Al-Quran dibandingkan hukum bacaan tajwid lainnya. Jadi sehingga hal ini dirasa sangat penting sekali, karena kebanyakan kesalahan dalam membaca Al-Quran itu adalah masalah panjang pendek hurufnya, khususnya pada awal-awal belajar Al-Quran. Nah, jadi perlu ditekankan lebih dalam hal ini. Jumlah huruf mad tabi'i itu ada 3. 1 alif sukun, 2 waw sukun, dan yang ketiga ya sukun. Apa hukumnya bacaan mad tabi'i? Hukum bacaan mad tabi'i menurut bahasa, mad berarti panjang. Nah, sedangkan tabi'i berarti alami atau asli ya. Nah, dari pengertian ini, maka mad tabi'i itu dikenal dengan sebutan mad asli. Menurut istilah, setiap bacaan yang dibaca panjang dalam Al-Quran itu ada 3. 1. Apabila ada harkat fathah bertemu dengan huruf alif sukun. Yang kedua, apabila ada harkat kasroh bertemu dengan huruf ya mati atau ya sukun. Dan yang ketiga, apabila ada harkat dhamma bertemu dengan waw mati atau waw sukun. Nah, sekarang kita ke contohnya ya. Baik, yang pertama kita bahas mad tabi'i alif. Keterangannya, bila mana ada huruf hijaiyah lalu bertemu atau tersambung di depannya ada alif sukun, nah itu dihukumi mad tabi'i, dan cara membacanya itu harus dipanjangkan 2 harakat. Baik, contoh yang pertama, ketika ada huruf mim lalu tersambung dengan huruf alif sukun, nah ini dinamakan mad tabi'i alif ya. Nah, maka cara membaca mim di sini itu harus dipanjangkan 2 harakat. Seperti itu ya. Contoh yang kedua, huruf hijaiyah ha lalu bertemu dengan alif sukun atau di depannya tersambung dengan alif sukun. Seperti ini ya. Nah, maka ini dihukumi mad tabi'i dan cara membacanya itu 2 harakat. Ha, seperti itu. Yang ketiga, huruf zal. Huruf zal yang berharkat fathah lalu di depannya tersambung dengan alif atau di depannya ada alif sukun ya. Nah, maka ini dihukumi mad tabi'i. Cara membacanya itu 2 harakat. Seperti itu. Contoh yang keempat, ada huruf hijaiyah lam lalu tersambung dengan alif atau di depannya ada alif sukun ya. Nah, maka ini sama dihukumi mad tabi'i, dibacanya 2 harakat. Seperti itu. Contoh yang kelima, yaitu huruf kaf tersambung dengan alif sukun atau di depannya ada alif sukun. Seperti ini ya. Nah, maka ini dihukumi mad tabi'i. Cara membacanya itu dipanjangkan 2 harakat. Seperti itu. Selanjutnya, huruf nun berharkat fathah lalu di depannya ada huruf alif sukun ya. Seperti ini tersambung dengan alif sukun. Nah, maka ini dihukumi mad tabi'i. Cara membacanya itu harus dipanjangkan 2 harakat. Nah, seperti itu. Contoh yang terakhir yaitu huruf ro. Huruf ro lalu di depannya ada huruf alif sukun atau huruf yang tidak berharkat ya. Nah, maka ini dihukumi mad tabi'i. Cara membacanya 2 harakat. Ro, seperti itu. Baik, selanjutnya kita bacakan contohnya. Bata, taba,
ya na, na ya, ta na, tanah, nata, nata. Seperti itu ya. Baik, sekarang kita ke contoh yang kedua, yaitu martobe'ing iya ya. Keterangannya, bila mana ada huruf hijaiyah yang berharkat kasroh, lalu bertemu dengan huruf ya sukun atau di depannya itu ada huruf ya sukun. Nah, maka itu dihukumi martobe'ing dan cara membacanya itu dua harkat ya. Baik, perhatikan contoh yang pertama, kita bacakan ji. Nah, perhatikan huruf hijaiyah jim yang berharkat kasroh, lalu di depannya ada huruf ya sukun ya. Nah, maka ini dihukumi martobe'i ya. Cara membacanya dua harokat, ji seperti itu. Contoh yang kedua, ni. Nah, perhatikan huruf hijaiyah nun yang berharkat kasroh seperti ini ya. Lalu di depannya ada huruf ya sukun ya. Nah, maka ini dihukumi martobe'i ya, martobe'i iya. Dan cara membacanya itu harus dipanjangkan dua harkat, ni seperti itu. Contoh yang ketiga, kita bacakan li. Perhatikan ada huruf hijaiyah lam yang berharkat kasroh, lalu di depannya ada huruf ya sukun. Nah, maka ini dihukumi martobe'i. Cara membacanya itu dua harkat ya, li, jadi dipanjangkan ya dua harkat. Contoh yang keempat, kita bacakan dulu fi. Nah, martobe'i iya ya. Jadi bila mana ada huruf hijaiyah, di sini huruf hijaiyahnya fa yang berharkat kasroh ya, lalu di depannya ada huruf ya sukun. Nah, maka ini dihukumi martobe'i iya ya. Dibacanya dipanjangkan dua harkat, fi seperti itu. Baik, selanjutnya kita bacakan contohnya ya. Fa'ala, fi'ala, qotala, qitala, wa'ada, wi'ada, yasaro, yisaro. Nah, seperti itu ya. Baik, selanjutnya kita bahas ke contoh martobe'i waw. Keterangannya, bila mana ada huruf hijaiyah yang berharkat domah, lalu di depannya ada huruf waw sukun. Nah, itu maka dihukumi martobe'i ya. Seperti ini. Cara membaca martobe'i itu harus dipanjangkan dua harkat. Baik, sekarang kita ke contohnya. Ini martobe alif ya. Huruf hijaiyah di depannya ada alif ya. Alif sukun dibacanya dua harkat, taba. Nah, yang kita bahas kali ini yaitu ketika ada huruf hijaiyah yang berharkat doma, lalu di depannya ada huruf waw sukun ya. Seperti ini. Ya tubu. Nah, ada huruf ta yang berharkat doma, lalu di depannya ada huruf waw sukun. Nah, maka ini dihukumi martobe'i ya. Martobe'i waw, cara membacanya dua harkat. Ya tubu, seperti itu. Qola. Nah, sekarang kita ke contohnya lagi. Yaqulu. Perhatikan ada huruf hijaiyah di sini kof ya, yang berharkat doma. Lalu di depannya ada huruf waw sukun. Nah, maka ini dihukumi martobe'i dan cara membacanya itu dua harkat ya. Yaqulu, seperti itu. Ada, ya'udu. Perhatikan ada huruf hijaiyah di sini ain ya, yang berharkat doma. Lalu di depannya ada huruf waw sukun. Seperti ini ya. Nah, maka ini dihukumi martobe'i ya. Cara membacanya itu harus dipanjangkan dua harkat. Ya'udu, kana, yakunu. Perhatikan ada huruf kaf yang berharkat domah seperti ini ya. Lalu di depannya tersambung dengan huruf waw sukun. Seperti ini ya. Nah, maka ini dihukumi martobe'i. Cara membacanya itu harus dipanjangkan dua harkat. Yakunu, seperti itu. Jadi kesimpulannya, cara membaca martobe'i itu harus dipanjangkan dua harokat. Mengukur panjangnya atau durasi panjangnya itu bisa dengan hitungan ya, hitungan satu dan kedua ya. Jadi dua ketukan seperti itu.
Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.